Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Tafsiri Kalimatit Tauhid, penjelasan tafsir kalimat la ilaha illallah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Di halaman 28 masih menyambung matan yang ke-22, bahwasanya orang-orang yang melakukan istighosah, meminta pertolongan dalam keadaan sangat mendesak, namun mintanya kepada selain Allah, kemudian menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, maka orang tersebut kafir, ia keluar dari Islam. Meskipun ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, li'annahu lam yuhaqqqiqha fahuwa mutanaqidun, karena ia belum mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, karena perbuatannya mutanaqid. Orang yang membatalkan kalimat la ilallah, berlawanan antara apa yang sudah diucapkan dengan apa yang sudah dilakukan. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yadbahu li ghairihi? Bagaimana mungkin ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu kemudian ia meruntuhkannya, merobohkannya, yaitu dengan menyembelih hewan untuk selain Allah. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghisu bi ghairillah minal amwati wal ghaibin wal jinni wasyayatin. Mustahil, seharusnya tidak terjadi. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilallah, ia justru beristighosah kepada selain Allah, kepada mayat, kepada zat yang tidak ada di tempat, zat yang tidak kelihatan. Minta kepada jin, kepada setan-setan, kepada selain Allah. Tetapi itu terjadi, tetapi itu ada dan banyak. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yanzuru li ghairillah. Kok bisa orang yang mengucapkan kalimat la ilallah tetapi ia bernazar untuk selain Allah? Hada tanaqudun. Ini adalah hal yang kontradiktif, hal yang saling berlawanan. Dan seharusnya tidak terjadi. Tetapi bagaimana kalau itu terjadi? Berarti ia telah membatalkan kalimat la ilaha illallah. Ia telah meruntuhkan, merobohkan, telah merusak, telah membatalkan kalimat la ilallah yang sudah diucapkannya. Berarti orang ini tidak paham. Beda dengan orang-orang musyrik dahulu. Mereka tidak siap mengucapkan kalimat la ilallah karena memang tidak siap meninggalkan kesyirikan. Mereka paham kalimat la ilallah itu adalah sumpah untuk berhenti dari kesyirikan. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang rajin mengucapkan tahlil, rajin mengucapkan kalimat la ilallah, apalagi dengan menggoyang-goyangkan kepala, tetapi ia masih beristighosah kepada mayat, masih menyembelih untuk selain Allah, masih bernazar untuk selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah, menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka ini adalah hal yang kontradiktif, justru malah lebih hina kesyirikannya daripada orang-orang musyrik dahulu, karena dia melakukan dua hal yang bertentangan. Kemudian kita lanjut ke matan yang ke-23, masih di halaman 28. Wa tamamu hadza an ta'rifa annal musyrikina alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una salihina mislal malaikah wa Isa wa ummihi wa Uzairan wa ummuhu wa Uzairan wa ghairuhu minal awliya'i fakafaru bihadza ma'a iqrarihim bi anna Allah subhanahu wal khaliqu ar-raziqu al-mudabbir. Dan sebagai penutup, bahwasanya engkau tahu bahwa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah
dahulu mereka berdoa kepada orang-orang soleh, ya, seperti kepada malaikat, kepada Isa, ya, kepada ibunya Isa, kepada Uzair. Ya, ini adalah nama orang-orang soleh. Kepada para wali, ya, meminta syafaat kepada mereka, ya, berdoa kepada mereka, menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Fakafaru bihada, maka mereka kufur, mereka keluar dari Islam, meskipun mereka mengakui Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur alam semesta. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, halaman 28 baris yang terakhir, al-musyrikun al-awwaluna laisu kullahum ya'budun al-asnam. Ya. Orang-orang musyrik dahulu, mereka itu semuanya, ya, bukan hanya menyembah patung saja, bukan hanya menyembah asnam saja, ya. Fahum mutafarriquna fi ibadatim, sesembahan mereka itu berbeda-beda. Faminhum man ya'budul asnama wa minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a wa minhum man ya'budus solihina. Di antara mereka sesembahannya ada asnam, ada patung, ada batu yang diukir, yang di situ dianggap ada rohnya. Ada juga yang menyembah malaikat, ya. Dan sampai sekarang masih ada orang yang melariskan menyembah malaikat, ya. Kalau kita perhatikan film-film yang dirilis oleh Hollywood, itu ada film yang di dalam sinopsisnya berdoa kepada para malaikat, ya. Dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi, yaitu dari kalangan Nasrani, menyembah Isa alaihissalam, menyembah ibunda Isa, Maryam. Demikian juga menyembah Uzair, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi. Uzair di antara orang-orang soleh, di antara nabi. War rasulu sallallahu alaihi wasallam kullahum qatalahum kullahum wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah memerangi semuanya, tidak membeda-bedakan, karena mereka sama-sama musyrik, ya. Tidak membedakan antara penyembah berhala, penyembah patung dengan penyembah malaikat. Tidak dibedakan dengan penyembah para nabi, dan juga tidak dibedakan dengan penyembah orang-orang soleh. Semuanya sama-sama diperangi. Walam yakul ma uqatilu illa alladhi ya'udul asnam. Dan beliau tidak pernah mengatakan saya diperintah oleh Allah khusus untuk memerangi orang-orang yang menyembah patung saja. Tidak pernah seperti itu. Wa yatrukul ladzina ya'buduna Uzairan wa ya'buduna al-Masiha wa ya'buduna as-solihin. Rasulullah tidak pernah mengatakan saya membiarkan orang-orang yang menyembah Uzair, menyembah Isa al-Masih, menyembah orang-orang soleh, ya. Ma farraqa bainahum ar-rasul. Rasulullah tidak membeda-bedakan. Artinya sama-sama memerangi. Wa haula'i al-kuburiyun al-yauma yaquluna, ya. Orang-orang kuburiyun, orang-orang yang sangat maniak, sangat hobi, ya, sangat gemar mengkeramatkan kuburan tertentu. Mereka mengatakan asyirku ibadatul asnam. Syirik itu adalah menyembah patung, menyembah berhala, menyembah batu, gitu, ya. Wa ibadatul auliya taqarrubu ilallah wa tawassilu ilallah laysat bisyirkin. Adapun beribadah kepada para wali yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bertawasul kepada wali, ya, agar bisa sampai kepada Allah, laisat bisyirkin, itu bukan syirik, ya. Ini adalah kesamaran yang sengaja diucapkan oleh orang-orang kuburiyun, ya, sengaja sehingga orang-orang awam tertipu, ya. Padahal itu syirik, ya, menjadikan makhluk sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah, ya, ini syirik, ya, menjadikan orang-orang saleh yang telah mati, ya, menjadi sarana, ya, untuk meminta, ya, dia tidak langsung meminta kepada Allah, adapun melalui orang-orang saleh yang telah mati.
menurut orang-orang kuburiyun ini bukan syirik. Ya, itu menurut mereka, tetapi menurut Al-Qur'an sebagaimana yang sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, itu syirik. Ya, tentunya kita berpegang dengan apa yang diberitakan oleh Al-Qur'an. Ya, meminta syafaat kepada orang mati jelas syirik. Menjadikan orang yang mati sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, ini juga syirik. Ya, meskipun dikatakan oleh orang-orang kuburin bukan syirik, yang kita pegang adalah tentu saja kitabullah dan sunnah rasulnya. Ya. Lianna syirka ibadat al-asnam faqat, ya. Syirik itu hanya menyembah patung saja. Ya subhanallah, ya, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ar-rasulu qatalal jami'a. Kenyataannya Rasul memerangi semuanya. Memerangi orang yang menyembah patung, memerangi orang yang menyembah malaikat, memerangi orang yang menyembah Isa Al-Masih, memerangi orang yang menyembah Uzair, memerangi orang yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Lam yufarriq bainahum. Rasul tidak membeda-bedakan. Li'annahu laisa bainahum farqun fil haqiqati. Karena hakikatnya mereka itu tidak sama. Pada hakikatnya mereka itu sama-sama musyrik. Yang berbeda hanya jenis sesembahannya. Ya, statusnya sama musyrik. Tidak ada perbedaan. Ya, hakikat mereka adalah sama-sama musyrik. Kemudian kita lanjut ke matan yang ke-24 di halaman 29. Idza arabta hada arabta makna la ilaha illallah wa arabta anna man nakhon nabiyan aw malakan aw nadabahu awis tigosa bihi faqad kharaja minal islam wa hadha huwal kufru alladhi qatalahum alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa in qala qailun minal musyrikin nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir lakin haula'i sholihun muqarrabun wa nahnu nad'uhum wa nangduru lahum wa nadkhulu alaihim wa nastagisu bihim, ya. Wa nuridu bidzalika wa wajahata wa syafa'ata wa illa fanahnu nafhamu anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir faqul kalamuka hadza madhabu Abi Jahlin wa amsalihi. Ya. Matan yang ke-24, jika engkau telah tahu, sudah tahu makna la ilallah, ya, dan engkau pun tahu bahwasanya meminta tolong kepada seorang nabi, meminta tolong sesuatu yang tidak bisa dilakukan nabi, tapi ia meminta tolongnya kepada nabi, ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah di alam barzah, ya. Atau meminta tolong kepada malaikat, meratapinya, beristighosah kepadanya, maka sungguh orang tersebut keluar dari Islam. Ya. Dan ini adalah kekufuran yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Maka jika ada seorang dari kaum musyrikin berkata, kami tahu sesungguhnya Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Akan tetapi mereka ini adalah orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Kami berdoa kepada mereka, bernadar untuk mereka, menziarahi kuburannya, beristighosah kepada mereka, dan kami menginginkan kemuliaan, kami menginginkan syafaat, ya. Dan kami paham, ya, kami paham tidak ada selain Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur. Ya. Sesungguhnya Allah lah satu-satunya Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir. Maka kita sampaikan kepada orang musyrik tersebut, ya, apa yang dia utarakan tadi kita bantah. Kalamuka hadza madhabu Abi Jahlin. Apa yang kamu ucapkan tadi itu sama dengan apa yang diucapkan Abu Jahal dan orang-orang yang semisalnya. Abu Jahal juga sama mengatakan demikian. Ya. Ketika mereka menziarahi Lata, Lata itu orang soleh. Diziarahi. Abu Jahal meminta syafaat kepada Lata. Abu Jahal menziarahi kuburan Lata. Orang soleh yang suka membagi-bagikan makanan kepada jamaah haji. Kuburannya dikeramatkan. Dan Abu Jahal juga mengakui Allah itu pencipta alam semesta.
Abu Jahal juga mengakui Allah pemberi rezeki. Abu Jahal juga mengakui Allah pengatur alam semesta, pencipta. Abu Jahal tidak pernah minta rezeki kepada Lata. Abu Jahal tidak pernah meminta hujan kepada Lata. Yang dimintai Abu Jahal adalah yaitu meminta syafaat kepada Lata. Menjadikan Lata sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Perkataan kamu tadi nggak ada bedanya dengan perkataan Abu Jahal. Itu jawaban telak yang harus kita nasihatkan kepada orang-orang kuburiyun, kepada orang-orang musyrik. Penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Asy-syaikhu yukhatabu al-ulama'a wal awama wa makna nakhahu fil amiyah istanjada bihi, ya. Syekh mengajak berdialog dengan para ulama, dengan orang awam, ya. Jadi kalau ada orang musyrik mengatakan seperti itu, kita sampaikan, kalamuka hada madhabu Abi Jahlin. Perkataan kamu ini sama seperti perkataan Abu Jahal, gitu ya. Supaya dia tidak rela. Kalau begitu, kalau saya dikatakan seperti Abu Jahal, saya bukan muslim dong. Iya, makanya kamu harus berhenti dari berbuat syirik supaya kamu tidak sama dengan Abu Jahal. Berhenti meminta syafaat kepada mayat. Berhenti menjadikan mayat sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Yuqalu liman yunafi anna da'a sholihin syirkun wa yaqulu al-muradu bihi atawassulu bihim ila Allah. Ya. Dikatakan kepada orang yang menolak berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik, ya. Dia enggak terima kalau berdoa kepada orang soleh itu syirik. Dia enggak terima. Dia mengatakan tujuannya adalah bertawasul, menjadikan orang soleh sebagai perantara. Ya. Yuqalu lahu, maka kita jawab, kalamuka hadha huwa madhabu Abi Jahlin. Perkataan kamu ini enggak ada bedanya dengan perkataan Abu Jahal, wa Abi Lahab, Abu Lahab yang sudah diponis penghuni neraka. Ya. Wa amsalihim li'annahum yaquluna, karena mereka juga mengatakan la yahluku wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yudabbir illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mampu menghidupkan, tidak ada yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang mampu memberi rezeki kecuali Allah. Ini perkataan Abu Jahal dan Abu Lahab. Lalu apa bedanya kamu dengan Abu Lahab dan Abu Jahal? Ya. Wa nahnu nattakhidu hadhil alihatal lituqarribuna ila Allah zulfa. Ya. Abu Lahab dan Abu Jahal juga mengatakan kami menjadikan sesembahan-sesembahan ini, alihatan ini, orang-orang soleh yang telah mati ini, kami jadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa, sedekat-dekatnya. Kama qala Allah anhum, sebagaimana Allah ceritakan kisah orang-orang musyrik dalam surat Yunus ayat 18. Ya. Wa ya'buduna min dunillah, orang-orang yang berbuat syirik, yaitu menyembah selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah, mereka mengatakan mereka ini adalah memberi syafaat saya di sisi Allah. Ya, mereka meminta syafaat kepada makhluk. Ya. Maka dengan demikian terbantahkanlah orang-orang yang mengkeramatkan kuburan, yang suka meminta syafaat kepada mayat, menjadikan mayat sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa yang mereka lakukan sama persis dengan apa yang dilakukan Abu Jahal dan Abu Lahab. Pengakuan mereka juga sama seperti pengakuan Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau begitu apa bedanya? Tidak ada bedanya. Maka mana yang Anda pilih? Apakah Anda bertahan di atas pemahaman Anda sebagaimana pemahaman Abu Jahal dan Abu Lahab, atau mari kita menjadi seorang muslim yang sejati, meninggalkan kesyirikan, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah semata. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan sambung matan yang ke-25 di sesi yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.